warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai anggaran sebagai objek akuntansi sektor publik. Nah, untuk materi yang pertama yaitu hubungan keuangan negara dengan akuntansi sektor publik. Nah, menurut Sujiono ini definisi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Nah, demikian juga untuk segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksud. Nah, akuntansi sektor publik ini memainkan peran penting dalam pengelolaan keuangan negara. Contohnya dalam manajemen pendapatan negara, manajemen belanja negara, manajemen utang negara, manajemen aset negara, manajemen kas, serta manajemen investasi publik. Materi selanjutnya ada anggaran sektor publik. Nah, pastikan kita bertanya-tanya apa sih peranan anggaran sektor publik itu? Nah, anggaran sektor publik ini bisa dijadikan sebagai alat perencanaan. Lalu anggaran ini juga bisa dijadikan sebagai alat pengendalian, lalu sebagai alat dalam menyusun kebijakan fiskal. Anggaran juga bisa digunakan untuk memutuskan prioritas utama dalam pengambilan keputusan. Nah, anggaran juga bisa dijadikan sebagai alat yang digunakan untuk melakukan koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Nah, anggaran juga bisa dijadikan dasar untuk mengukur kinerja dari eksekutif kepada legislatif selaku pemberi wewenang. Nah, dalam anggaran sektor publik ini kan pasti ada kriteria anggaran sektor publik, diantaranya yaitu dicatat dalam satuan keuangan ataupun non keuangan. Yang kedua yaitu meliputi jangka waktu tertentu. Jadi ada periodenya gitu. Nah, selanjutnya ada tercantum adanya komitmen manajemen dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu anggaran dapat digunakan apabila telah disetujui oleh pihak yang jabatannya lebih tinggi daripada penyusun anggaran. Di sini kan pasti ada struktur organisasinya. Nah, selanjutnya yaitu anggaran tidak dapat diubah sesukanya, jadi sudah ada standarnya. Untuk materi selanjutnya ada jenis-jenis anggaran. Nah, jenis-jenis anggaran ini dibagi lagi jadi dua jenis ya, dari jenis aktivitasnya dan juga status hukumnya. Nah, dalam berdasarkan jenis aktivitasnya ini anggaran dibagi menjadi dua lagi, yaitu anggaran operasional dan anggaran operasional itu sendiri. Nah, anggaran operasional ini adalah anggaran yang ditujukan guna menjalani operasi atau kebutuhan keseharian. Jadi untuk dalam jangka pendek contohnya. Nah, yang kedua yaitu anggaran modal. Nah, anggaran modal ini adalah yaitu anggaran yang mencatatkan rencana jangka panjang gitu. Nah, serta pembelanjaan aktivitas tetap seperti gedung, tanah, dan aktivitas tetap lainnya. Ditinjau berdasarkan status hukumnya. Di sini ada dua lagi, yaitu anggaran tentatif dan anggaran enacted. Nah, dalam anggaran tentatif ini merupakan anggaran yang tidak perlu adanya pengesahan dari lembaga legislatif karena penggunaannya itu biasanya berasal dari hal-hal yang di luar rencana gitu. Nah, yang kedua adalah anggaran enacted. Nah, ini merupakan anggaran yang melalui proses perencanaan, yaitu proses yang sebelumnya sudah diadakan pembahasan dan persetujuan dari lembaga legislatif. Nah, untuk selanjutnya yaitu tahapan anggaran. Nah, dalam tahapan anggaran ini yang pertama yaitu tahapan persiapan, ya kan pasti ada perencanaannya dulu. Nah, yang kedua yaitu tahapan persetujuan. Nah, di sini tahapan persetujuan ini dilakukan oleh lembaga legislatif. Nah, yang ketiga yaitu tahapan administrasi, yaitu tahapan pencatatan penganggaran itu sendiri. Nah, yang ketiga
itu tahap pelaporan setelah dilaksanakannya penganggaran tersebut. Nah, yang terakhir ada tahap pemeriksaan dan evaluasi. Selanjutnya akan membahas mengenai negara dan pemerintahan sebagai sasaran akuntansi sektor publik. Definisi negara dan pemerintahan. Pemerintahan suatu negara di Indonesia didirikan untuk memperoleh tujuan nasional yang tercantum dalam alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta untuk menyelenggarakan tanggung jawab pemerintahan di berbagai aspek. Pendirian pemerintahan negara mengundang hak serta kewajiban nasional. Hak serta kewajiban tersebut bisa diukur menggunakan uang dan butuh diatur pada sistem pengelolaan keuangan nasional. Ruang lingkup keuangan negara. Selain aset yang dipunyai oleh hak negara serta badan usaha milik negara atau BUMN, dari salah satu ruang lingkup keuangan negara ialah anggaran pendapatan serta belanja negara atau APBN. Baik APBN maupun inventarisasi aset milik negara diatur langsung oleh negara. Dan APBN maupun inventarisasi aset milik ialah bagian terpenting dari keuangan negara. Di saat yang sama, pada tingkatan pemerintah wilayah juga ada bidang-bidang yang sama dengan keuangan nasional, yakni anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, pos inventarisasi aset daerah, serta badan usaha milik daerah atau BUMD. Sama halnya dengan negara, anggaran pendapatan belanja daerah, serta proyek inventarisasi aset daerah juga serta-merta diatur oleh daerah. Keduanya ialah komponen terpenting pada keuangan daerah. Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara diantaranya, yang pertama asas tahunan, yang kedua asas universalitas, yang ketiga asas spesialitas, yang keempat asas kesatuan, yang kelima asas akuntabilitas, yang keenam asas profesionalitas, yang ketujuh asas proporsionalitas, dan yang kedelapan asas keterbukaan. Anggaran dan pendapatan belanja negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan alat akuntabilitas, manajemen, serta kebijakan ekonomi. Selaku alat kewajiban ekonomi, anggaran mempunyai fungsi guna mencapai pertumbuhan serta stabilitas ekonomi, juga berfungsi pemerataan pendapatan untuk mewujudkan suatu tujuan nasional. Kemudian mengenai sistem akuntansi pemerintahan pusat Indonesia. Ciri terpenting yang tercermin dalam syarat sistem akuntansi pemerintahan menurut PBB dalam buku karyanya yang berjudul Manual for Government Accounting, yaitu sebagai berikut. 1. Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. Kedua, sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan editable. Ketiga, sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan dalam menyusun rencana atau program serta evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan. Ada 6 ciri-ciri sistem akuntansi pusat. Yang pertama, adanya sistem terpadu. Yang kedua, jenis akuntansi anggaran. Yang ketiga, pencatatan pendapatan dan biaya berbasis kas. Yang keempat, menggunakan standar yang seragam. Yang kelima, menggunakan standar prinsip akuntansi. Dan yang keenam, adanya desentralisasi dalam penerapan akuntansinya. Materi selanjutnya itu tentang teori dan konsep penganggaran sektor publik. Nah, definisi anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran yang dipikirkan untuk suatu periode tertentu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut. Selanjutnya itu ada fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran selaku instrumen perencanaan, anggaran selaku instrumen pengendalian, anggaran selaku instrumen kebijakan fiskal, anggaran selaku instrumen politik, anggaran selaku instrumen komunikasi, anggaran selaku instrumen evaluasi kerja, anggaran selaku instrumen motivasi, dan anggaran selaku instrumen membentuk ruang publik. Lalu ada tujuan dan karakteristik anggaran sektor publik. Tujuannya itu, anggaran bagi sektor publik merupakan instrumen guna memperoleh tujuan. Tujuannya itu adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau rakyat yang bertujuan guna menaikkan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan publik. Karakteristiknya yaitu yang pertama, anggaran tercantum dalam ukuran keuangan. Yang kedua, anggaran biasanya memuat ukuran waktu tertentu. Yang ketiga, anggaran berisikan tanggung jawab maupun
kemampuan manajemen guna meraih tujuan yang telah diputuskan. Yang keempat, pengajuan anggaran dikaji serta disepakati oleh otoritas di atas penyusunan anggaran. Dan yang terakhir, setelah anggaran disiapkan, hanya dapat diganti dalam kondisi tertentu. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam penganggaran sektor publik. Yang pertama, diotorisasi bagi legislatif, teliti atau komprehensif. Yang ketiga, integritas anggaran. Yang keempat, non-discretionary appropriation. Yang kelima, periodik, akurat, jelas, dan transparan. Lalu ada pendekatan penganggaran sektor publik. Pendekatan itu ada dua. Yang pertama ada pendekatan tradisional. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan inkrementalis dan struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Yang kedua ada penganggaran New Public Management atau NPM. Secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. Dan yang terakhir ada perkembangan teori penganggaran sektor publik. Yang pertama itu perkembangan teori penganggaran sektor publik terdapat line item budget. Kemudian yaitu terdapat metode penganggaran kinerja atau performance budgeting. Kemudian disusul dengan adanya kebijakan metode penganggaran program. Selanjutnya yaitu ada zero based budgeting. Lalu terdapat pilihan baru dalam pengembangan teori penganggaran, yakni dengan memanfaatkan pendekatan teori sistem terbuka atau open system theory. Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, penganggaran berbasis kinerja dijadikan teori dan konsep penganggaran yang digunakan. Sekian materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.